Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Mas Sigit dalam mata pelajaran Sejarah Indonesia kelas 12 IPA dan IPS. Topik kita hari ini adalah pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia pada tahun 1949 di Jawa Barat. Sebelum kita memasuki materi, silakan perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar dari Hizbut Tahrir Indonesia yang merupakan salah satu organisasi masyarakat yang dibubarkan oleh pemerintah pada tahun 2017. Jadi Hizbut Tahrir sebagai gerakan politik mengusung panji sistem khilafah al-Islamiyah dan ingin mengubah negara Pancasila menjadi khilafah. Ide ini memunculkan konsekuensi bahwa gerakan Hizbut Tahrir dianggap sebagai ancaman karena akan mengubah ideologi Pancasila. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui model pembelajaran direct instructional, peserta didik diharapkan mampu menyebutkan pengertian tentang gerakan DITII. Yang kedua, menjelaskan latar belakang gerakan DITII di Jawa Barat. Dan terakhir adalah menganalisis bagaimana upaya pemerintah dalam menyelesaikan gerakan DITII di Jawa Barat. Sebelum kita masuk materi, silakan perhatikan kata kuncinya atau glosarium yang merupakan kamus singkat dari materi kita hari ini. Yang pertama adalah negara teokrasi, yang artinya adalah sistem pemerintahan berdasarkan agama. Yang kedua adalah Darul Islam, yang artinya adalah rumah atau negara Islam. Ketiga adalah agresi militer Belanda I, yaitu merupakan operasi militer Belanda terhadap Republik Indonesia yang tujuannya jelas, ingin kembali menguasai Indonesia. Yang keempat adalah garis Van Mook, yang merupakan garis maya atau garis buatan yang memisahkan wilayah milik Belanda dan Indonesia setelah perundingan Renville. Dan kelima adalah vacuum power, artinya kekosongan-kekosongan, dan keenam adalah long march, yaitu adalah suatu penarikan mundur militer yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia. Terakhir adalah taktik pagar betis yang merupakan strategi untuk mengerahkan rakyat dalam rangka mempersempit ruang gerak dari pasukan DITII. Baik, kita mulai materi kita hari ini adalah gerakan Darul Islam dan Tentara Islam Indonesia di Jawa Barat. Yang dimaksud dengan gerakan DITII adalah suatu gerakan yang bertujuan menjadikan Indonesia menjadi negara teokrasi dengan Islam sebagai dasar agama. Di sebelah kanan ini adalah bendera dari DITII atau Darul Islam. Gerakan ini pertama kali muncul di Jawa Barat untuk kemudian menyebar ke daerah lainnya seperti Jawa Tengah, Aceh, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Selatan. Baik, jadi yang dimaksud dengan gerakan DITII itu adalah gerakan politik yang diproklamirkan oleh Sekar Maji Marijan Kartosoewirjo pada tanggal 7 Agustus 1949 di Desa Cisampah, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Ini adalah petanya, ya, Kecamatan Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya. Berikut ini adalah tokoh atau profil dari Kartosoewirjo, yang merupakan seorang tokoh Islam Indonesia yang memimpin pemberontakan Darul Islam melawan pemerintah Indonesia dari tahun 1949 sampai dengan 1962. DITII bertujuan menjadikan Republik Indonesia sebagai negara teokrasi dengan agama Islam sebagai dasar negara. Bahkan dalam proklamasinya bahwa hukum yang berlaku dalam negara Islam Indonesia adalah hukum Islam. Sebagaimana yang tertuang dalam proklamasi berdirinya negara Islam Indonesia, naskah proklamasi berdirinya Darul Islam atau negara Islam Indonesia adalah di sini tertulis Bismillahirrahmanirrahim, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan selanjutnya adalah kami umat Islam bangsa Indonesia menyatakan berdirinya negara Islam Indonesia. Maka hukum yang berlaku atas negara Islam Indonesia ialah hukum Islam. Latar belakang terjadinya pemberontakan DITII di Jawa Barat yang pertama adalah adanya keinginan mendirikan negara teokrasi dengan Islam sebagai dasar negara. Yang kedua adalah penolakan terhadap hasil perundingan Renville sehingga kekuatan militer Republik Indonesia harus meninggalkan wilayah Jawa Barat yang dikuasai oleh Belanda.
sehingga TNI harus mengungsi ke daerah Jawa Tengah yang dikuasai oleh Republik Indonesia. Di sebelah kanan kita adalah foto dari perundingan Renville antara Belanda dengan Indonesia yang terjadi pada tanggal 18 Desember sampai dengan 17 Januari 48 di atas geladak kapal perang Amerika Serikat sebagai tempat netral yang bernama USS Renville yang pada saat itu berlabuh di Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta. Nah, penandatanganan Renville itu dirasakan sangat merugikan Indonesia dan di sisi lain sangat menguntungkan Belanda karena Jawa Barat harus dikosongkan, sehingga membuat Kartosoewirjo memproklamirkan berdirinya negara Islam Indonesia yang berpusat di Jawa Barat. Nah, ini adalah salah satu isi dari perundingan Renville. Yang pertama adalah Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Jogja, dan Sumatera sebagai bagian wilayah dari Republik Indonesia. Yang kedua, ada istilah garis Van Mook, yaitu adalah sebuah garis demarkasi atau pembatas yang memisahkan antara wilayah Indonesia dengan daerah pendudukan Belanda. Dan yang ketiga, dampaknya TNI dahulu harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantongnya di wilayah pendudukan Jawa Barat dan Jawa Timur. Nah, tadi sudah dijelaskan salah satu akibat dari perundingan Renville adalah terjadinya Long March dari divisi Siliwangi dari daerah Jawa Barat ke Jawa Tengah dan Yogyakarta. Namun, laskar bersenjata Hizbullah dan Sabilillah yang telah berada di bawah pengaruh Kartosoewirjo itu menolak untuk pindah dan malah membentuk Tentara Islam Indonesia. Dampak lain dari perundingan Renville adalah terjadinya vacuum of power atau kekosongan kekuasaan di Jawa Barat. Dan itu segera dimanfaatkan oleh Kartosoewirjo dengan memproklamirkan berdirinya DITII. Meski awalnya ia memimpin perjuangan melawan Belanda dalam rangka menunjang perjuangan Republik Indonesia, namun pada akhirnya perjuangan tersebut beralih menjadi perjuangan untuk merealisasikan cita-citanya, yaitu adalah mendirikan sebuah negara Islam. Nah, persoalan mulai timbul ketika pasukan Siliwangi atau divisi Siliwangi itu kembali ke Jawa Barat. Nah, Kartosoewirjo tidak mau mengakui tentara tersebut kecuali mereka mau bergabung dengan DITII. Berbagai upaya penyelesaian telah dilakukan oleh pemerintah RI dalam rangka menyelesaikan gerakan DITII, namun ternyata tidak membuahkan hasil. Sehingga pemerintah Republik Indonesia terpaksa mengambil tindakan tegas dengan menerapkan operasi militer. Salah satunya adalah dengan melalui operasi Baratayuda dengan taktik pagar betis. Tujuan dari taktik pagar betis ini adalah untuk mempersempit ruang gerak dari pasukan DITII. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara mengerahkan rakyat yang jumlahnya mencapai ratusan ribu orang, diminta untuk mengepung gunung yang menjadi tempat persembunyian dari pasukan DITII. Hingga pada akhirnya, pada 4 Juni 1962, pasukan Siliwangi berhasil menangkap Kartosoewirjo di daerah Gunung Geber, Majalaya, Provinsi Jawa Barat. Dan akhirnya pada tanggal 16 Agustus 62 ia dihukum mati. Nah, demikian materi singkat kita tentang Darul Islam dan Tentara Islam Indonesia. Sekarang kita coba latihan soal untuk mengevaluasi sejauh mana kalian sudah memahami materi tentang DITII di Jawa Barat. Yang pertama, pada saat bangsa Indonesia harus berjuang mempertahankan kemerdekaan, di Jawa Barat muncul gerakan separatis DITII yang dipimpin oleh Kartosoewirjo. Gerakan ini disebabkan oleh kekecewaan beliau terhadap pemerintah Republik Indonesia karena A. Tunduk terhadap perundingan Renville, B. Pasukannya tidak diakui oleh pemerintah, C. Tidak mengakomodir pasukannya, D. Bersekutu dengan kekuatan Belanda, atau E. Menguntungkan perjuangan rakyat. Jawabannya adalah A. Karena pemerintah tunduk terhadap perundingan Renville yang pada intinya adalah sangat merugikan Indonesia dan menguntungkan Belanda. Kenapa? Karena Jawa Barat itu harus dikosongkan sehingga membuat Jawa Barat menjadi vacuum of power.
Nomor 2, tokoh yang pertama kali bercita-cita ingin menjadikan Republik Indonesia sebagai negara teokrasi dengan agama Islam sebagai dasar negara adalah A. Amir Fattah, B. Kahar Muzakar, C. Andi Aziz, D. Kartosoewiryo, atau D. E. Daud Bere. Jelas, jawabannya adalah D. Sekar Maji Marijan Kartosoewiryo. Soal nomor 3. Pemberontakan DITI yang berlangsung di berbagai daerah di Indonesia membawa ideologi apa? A. Komunis, B. Sosialis, C. Agama, D. Kapitalis, atau E. Nasionalis. Jelas, jawabannya adalah ideologi agama. Kartosoewiryo bercita-cita ingin mendirikan sebuah negara teokrasi atau negara yang berlandaskan agama sebagai dasar negara. 4. Hasil perundingan Renville dirasakan sangat merugikan bangsa Indonesia. Nah, berikut ini yang bukan merupakan akibat dari perundingan Renville adalah A. Indonesia dikucilkan oleh negara-negara anggota PBB, B. Wilayah Indonesia semakin sempit, C. Wilayah Indonesia hanya terdiri dari Jawa Tengah, Sumatera, dan Jogja, D. Divisi Siulangi sebagai pasukan resmi Republik Indonesia dipindahkan ke Jawa Tengah, atau E. Disetujuinya garis Van Mook. Ingat, yang bukan merupakan akibat dari Renville adalah, ya benar, jawabannya adalah A. Indonesia dikucilkan oleh negara-negara PBB. Oke, kelima, operasi militer untuk menumpas pemberontakan DITI di Jawa Barat adalah A. Operasi Kilat, B. Operasi Guntur, C. Operasi Sabta Marga, D. Operasi Tegas, atau E. Operasi Baratayuda. Ya, benar. Jawabannya adalah E. Baratayuda dengan strategi pagar betis, ya, jelas. Simpulan kita untuk materi kita hari ini adalah sejarah Indonesia telah menunjukkan bahwa proses disintegrasi sangat-sangat merugikan. Antara tahun 48 sampai 65 saja, gejolak yang timbul karena persoalan ideologi, kepentingan, atau berkait dengan sistem pemerintahan telah berakibat pada banyaknya kerugian fisik, materi, mental, dan tenaga bangsa. Konflik dan pergolakan yang berlangsung di antara bangsa Indonesia bukan saja bersifat internal, melainkan juga berpotensi ikut campurnya bangsa asing pada kepentingan nasional bangsa Indonesia. Nah, dengan melihat kondisi NKRI ditinjau dari kondisi geografis, demografi, dan kondisi sosial, maka akan terlihat bahwa pluralitas, suku, agama, ras, dan antar golongan dapat menjadi pangkal penyebab konflik atau kekerasan massa. Namun sesuai dengan amanat Pancasila dan UUD 1945, dalam rangka merawat dan menjaga keutuhan NKRI, maka pemerintah harus bertindak tegas dalam menumpas segala bentuk gerakan yang mengarah pada terjadinya disintegrasi bangsa. Demikian materi kita hari ini tentang Darul Islam dan Tentara Islam Indonesia. Sampai berjumpa di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.